Yaris. Mungkin udah pada sering lihat mobil ini di jalan. Tapi kalau cuma mobil biasa, nggak akan kita bahas dong di Wikimotif. Kali ini kita akan membahas GR Yaris. Kenapa sih mobil ini sangat spesial? Dan apa hubungannya mobil dengan rally? Kita akan bedah semua hanya di Wikimotif. Tetapi sebelum ngomongin GR Yaris, kita harus ngomongin dulu sejarah rallynya Toyota. Balapan pertama kali yang diikut Toyota adalah rally, tepatnya di Australia dengan Toyota Crown. Dan juga bukan rally kecepatan, melainkan rally ketangguhan. Toyota baru benar-benar terjun ke rally tahun 70-an dengan Celica. Dan pada tahun 80-an, Toyota berhasil menjuarai rally di Afrika yang tidak memerlukan kecepatan, tetapi tangguh, sesuai dengan ciri khasnya mobil Jepang. Dengan adanya regulasi grup A, Toyota akhirnya mulai berpindah dan mengeluarkan Celica paling ultimate, yaitu Celica GT4. Di tangan pembalap seperti Carlos Sainz, Toyota berhasil menjuarai berbagai ajang WRC dan bersaing ketat dengan Lancia Delta, seperti di game Sega Rally. Tetapi kemudian Toyota berhenti dari rally ketika mereka memutuskan untuk memusatkan semua upaya mereka ke F1. Sehingga Toyota tidak mengikuti rally hampir 1 dekade lebih. Semua itu berubah ketika bos Toyota, Akio Toyoda, yang masih turunannya Kiichiro Toyoda, memutuskan bahwa Toyota harus berhenti membuat mobil-mobil yang membosankan. Ya kayak Avanza gitu lah. Maksudnya iya sih bekerja cuma bosenin, ya gak sih? Atau jangan-jangan pada ngedrift pakai Avanza lagi nih. Salah satu hasil keputusan Akio Toyoda adalah Toyota harus kembali ke motorsport. Dan ajang apa yang diikuti? Salah satunya adalah World Rally Championship. Pertama-tama Toyota membutuhkan orang yang handal. Datanglah Tommy Mäkinen. Mungkin pada ingat Tommy Mäkinen ketika dia membela tim Mitsubishi. Tapi sekarang pembalap asal Finlandia ini direkrut Toyota untuk membangun tim dari awal, termasuk mobil dan semuanya. Saking seriusnya si Tommy Mäkinen, mereka benar-benar ngebuang semua konsep yang udah dibikin oleh tim Jepang dan mereka membuat ulang dengan basis Toyota Yaris. Terus kenapa sih Yaris? Karena tidak seperti zaman dulu, rally zaman sekarang termasuk bebas. Anda hanya butuh mobil produksi biasa. Dan mobil yang paling sempurna adalah mobil-mobil kecil seperti Yaris. Karena bentuknya singkat, wheelbase pendek, dan ringan. Sebetulnya Toyota bisa aja cuma pakai Yaris biasa. Tapi mereka berpikir, kita harus memanfaatkan aturan ini sebaik-baiknya. Dan ketika mesin, kaki dan transmisi dibatasin, selanjutnya apa? Aerodinamika. Dan akhirnya Toyota memutuskan untuk membuat mobil yang khusus dibuat untuk rally. Sesuatu yang sudah tidak pernah terdengar sejak 1997. Lahirlah Gazoo Racing Yaris. Mungkin ada yang bertanya-tanya, bah apa sih sebenarnya Gazoo Racing? Kemarinnya juga ada kan Gazoo Racing Supra. Nah yang belum nonton videonya boleh nih cek linknya di sini. Kita kembali ke Gazoo Racing. Gazoo Racing adalah sebuah tim balap yang dibentuk oleh Akio Toyoda dan temannya. Gue lupa namanya. Gazoo Racing adalah tim balap yang didirikan oleh Akio Toyoda dan temannya Hiramu Norise untuk berlaga di ajang Nürburgring 24 Hours. Karena profilnya sebagai eksekutif, maka Akio Toyoda harus membalap dengan rahasia. Jadi dia mendirikan tim ini sebetulnya untuk memuaskan hobinya. Tandanya tim ini belum mendapatkan stiker ISO dan stiker SNI. Awalnya mereka balapan dari Lexus IS sampai LFA, the mother of all Lexus. Kemudian Gazoo Racing ditingkatkan statusnya oleh Toyota menjadi tim balap pabrikan dan kini Gazoo Racing menjadi branding semua motorsport Toyota kecuali di Amerika. Mereka masih pakai TRD. Kenapa ya? Apa jangan karpet TRD masih laku di sana? Jadi meski namanya Gazoo Racing, tim balapnya tetap berbasis di Finlandia dan kemudian pindah ke Estonia. Kalau kalian nggak tahu, makanya pelajarin geografi. Selanjutnya kita akan bicara homologasi. Oh enggak, bukan homoseksual. Itu yang suka main tushball. Homologasi sendiri adalah sebuah proses dalam motorsport di mana satu jenis mobil harus diproduksi hingga sekian banyak tertentu agar mereka bisa mengikuti lomba. Kenapa sih harus ada homologasi? Supaya pabrikan tidak main curang dengan tiba-tiba mengeluarkan mobil prototipe dengan mesin super canggih
yang tidak sesuai dengan mobil jalan raya. Dan salah satu homologasi yang pertama adalah Grup B, di mana para pabrikan harus membuat 200 mobil identik yang mereka bisa beli di jalan. Hasilnya adalah mobil ekstrim seperti Audi Quattro, Peugeot 205 T16, Metro 6R4, dan banyak lainnya. Terakhir kali homologasi dipakai pada era Grup E. Lalu kenapa homologasi hilang? Ironisnya, membuat mobil jalanan yang sesuai dengan versi balap merupakan proses yang mahal, sehingga para pabrikan mengeluh. Dan FIA mendengarkan sehingga sejak tahun 1997, mobil tidak harus berbasis full jalan raya, hanya bodinya saja yang berbasis jalan raya. Oleh karena itu, mobil seperti Lancer Evolution, sebenarnya mereka hanya butuh Lancer, tidak butuh yang Evo. Terus apa yang membedakan GR Yaris dengan Yaris standar? Pertama-tama, Yaris yang dipakai adalah Yaris untuk pasar Eropa, jadi bukan Yaris Asia Tenggara yang sering kita lihat. Di sana pun perbedaannya cukup banyak. Bodinya dari tengah ke belakang itu adalah bodi baru dengan atap yang melandai sedikit lebih turun. Hanya perubahan kecil ini membuat aerodinamika Yaris menjadi bagus. Klaimnya Toyota di kecepatan tinggi menjadi lebih stabil. Selain itu, dudukan suspensi belakang semuanya serba baru, beda dengan Yaris biasa. Untuk mentenagai GR Yaris digunakan mesin 3 silinder. Yes, pada ketawa 3 silinder segala macam bla bla bla. Tapi kita harus menghargai kalau mesin ini sangat kompak dan bertenaga meski kecil. Mesin ini mampu mengeluarkan tenaga 257 horsepower dan torsi 360 Nm. Buat mesin 3 silinder 1600 cc. Bayangin. Coba kau bayangkan. Tenaga mesin kemudian disalurkan ke transmisi 6-speed manual. Gila loh, nggak pakai pedal shift, nggak pakai CVT segala macam, manual. Menuju ke sistem penggerak paroda yang sama sekali baru, totally baru. Yang kata Toyota canggih, dia bisa mengirimkan tenaga ke roda yang butuhkan. Itu kalau kita jelasin, gue juga nggak terlalu ngerti. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, GR Yaris ini diproduksi untuk rally dan homologasi membutuhkan angka yang cukup tinggi, yaitu 25.000 unit. Angka yang cukup gila. Dan untuk pasar Indonesia, kita juga kebagian. Tetapi dengan unit yang sangat terbatas, yaitu 126 unit aja. Dan ini dijual dengan harga hingga 800-an juta off the road. Jadi mungkin bisa lebih dari segitu. Dan hebatnya, itu juga sudah sold out sih. Jadi buat yang pingin GR Yaris ya sabar ya, mungkin bisalah bayar-bayar lebih, termasuk videografer kami. Sian, semangat Om. Meski GR Yaris termasuk baru, tapi sudah ada beberapa unit yang dimodifikasi oleh tuner-tuner ternama. Yang pertama adalah nama yang sudah tidak asing lagi, yaitu HKS yang memproduksi berbagai macam parts, mulai dari body kit hingga mesin yang bisa menaikkan tenaga hingga 360 horsepower. Sama ya sama torsinya naik juga berarti. Bagi yang suka tampilan, Rocket Bunny juga telah memproduksi body kit untuk GR Yaris. Body kitnya super lebar dan akan kita kayak mobil balap Super GT sebetulnya ya. Yang ketiga ada Bapak Daigo Saito. Mungkin sudah bosen ngedrift dengan Supra, maka dia membuat GR Yaris Drift. Dan lagi-lagi fans 2JZ akan bersorak karena mesinnya pakai 2JZ. Tenang aja, itu karena tahu nggak kenapa, itu mesin lama dia nggak ada duit dia masukin. Terakhir ada nama yang populer buat bapak-bapak, yaitu Toms. Buat yang nggak tahu, pada tahun 90-an mobil balap Toyota itu di-run oleh Toms. Mereka membuat berbagai aksesori appearance package yang sederhana tetapi sangat fungsional. Mungkin akan banyak yang bertanya, bah buat apa sih GR Yaris kalau kita ada pilihan hot hatch yang banyak banget? Kayak Civic Type R, Golf GTI, Mercedes E45 segala macem. Pertama, ini bukan semata-mata soal tenaga, tetapi ini adalah salah satu mobil terakhir yang dibuat khusus homologasi rally. Dan handlingnya ini sangat spesial dari yang gue baca di luar negeri. Dan dengan jumlah yang sangat sedikit, setidaknya di Indonesia, mobil ini bisa berpotensi menjadi collector's item. Dari ketiga lininya Gazoo Racing, kalian pilih yang mana nih? Mau GR Supra yang pernah kita bahas? GR Yaris? Atau nunggu GR86? Apa jangan-jangan kalian semua masih berharap GR Agya? Bretetetetetet, yang keluar Ayla Turbo. Rolling specifications about GR Yaris.
Woohoo! Dan dengan jumlah yang sangat sedikit, mobil ini berpotensi menjadi kolektor item. Oh ya. Lamborghini Sian itu Ada. Maksudnya di